Guys, saya ini gemes dengan banyaknya mesin laser cutting yang beredar sekarang. Itu masih banyak penjual yang nggak ngerti, nggak bisa menjelaskan produk dengan baik. Jadi akhirnya customer itu masih kayak kebingungan gitu loh. Nah, kali ini saya akan jelaskan paling detail yang belum pernah kalian lihat tentang mesin laser cutting. Saya akan bedah semuanya. Nah, tidak dapat dipungkiri lagi ya, mesin laser cutting ini sekarang jadi kebutuhan pokok untuk industri fabrikasi. Kenapa? Karena untuk potong plat, dia ini yang paling cepat, paling murah, dan juga paling presisi dibandingkan mesin-mesin lain seperti plasma cutting, mesin sharing, mesin punching. Nah, ini yang paling komplit nih, sekarang jadi semua fabrikasi itu wajib punya. Nah, tenang, jangan khawatir. Buat kalian yang masih pemula nih di dunia laser cutting, kita akan jelaskan detail dan paling lengkap yang nggak pernah ada di video lainnya. Nah, pertama kali yang harus kalian lihat dalam membeli mesin laser cutting yaitu menentukan besaran laser powernya. Laser power ini sangat menentukan untuk ketebalan plat yang akan kalian potong. Contoh, ini laser cutting yang paling kecil sekarang di saat ini adalah 1500 watt powernya. Itu bisa memotong besi hingga maksimal di 12 mili. Untuk stainless maksimal di 6 mili. Apabila lebih di atasnya lagi ada 3000 watt, itu bisa potong besi sampai 20 mili, stainlessnya 10 mili. Nah, ini kalian perlu tahu supaya nanti menentukan powernya seberapa besar yang kalian butuhkan. Ada lagi di atasnya lagi yang 6000 watt, 12.000, 20.000, 30.000. Makin besar powernya, makin tebel plat yang bisa kalian potong. Misal kalian di industri bengkel-bengkel las yang kebanyakan ngerjain plat-plat tipis-tipis, 1 mili, 2 mili untuk paker, untuk ornamen segala macam, kalian cocok pakai yang 1500 watt udah cukup. Tapi buat para pelaku industri besar nih, manufaktur yang butuh potongan tebel-tebel untuk bikin plat kapal, untuk bikin spare part yang tebel-tebel, nah itu kalian butuh power yang lebih besar. Kemudian ukuran plat yang akan kalian kerjakan. Nah, ukuran standarnya mesin laser cutting ini ukuran standarnya adalah 1,5 meter kali 3 meter. Ini sangat pas untuk yang pekerjaan plat-plat ukuran standar seperti biasanya umumnya kan 1,2 kali 2,4 ya. Kemudian di atasnya juga ada lagi yang plat ukuran 2 kali 6, macam-macam deh. Nah, makin ukuran platnya kalian sudah tahu, itu nanti menentukan area kerjanya di mesin laser tersebut. Ini seperti ini area kerjanya. Setelah kalian sudah menentukan besaran laser power yang dibutuhkan sama ukuran area kerja plat yang dibutuhkan, sekarang mari kita coba cek komponen-komponen di mesin laser cutting yang perlu kalian perhatikan, karena ini komponen yang paling vital di mesin laser cutting. Nah, ini komponen lasernya yang utama ya, ini untuk menghasilkan laser. Ini saat ini yang kita lihat ini laser source-nya adalah mereknya Regus dengan 1500 watt. Ini yang laser power yang paling kecil. Nah, inilah yang menghasilkan laser power. Di dalam sini ada dua komponen utama, yaitu komponen electrical sama komponen penghasil laser. Jadi isinya itu di situ berupa dioda-dioda yang menghasilkan denyut yang untuk menghasilkan laser ya. Ini komponen yang paling vital guys. Susah untuk diperbaiki, masih belum banyak yang bisa memperbaiki mesin laser karena rumit sekali di dalamnya. Kemudian setelah menghasilkan laser source ini kemudian ditransmisikan di kabel fiber optik ini yang warna kuning ini. Nah, ini nggak boleh sama sekali ketekuk ya. Ini perhatikan. Ini dia menghasilkan laser, diteruskan kemudian di kabel kuning langsung mengarah ke sini untuk diteruskan lasernya ke namanya ini laser head ya. Ini yang untuk menembak laser untuk ke bahan material platnya ini supaya bisa tembus. Jadi lasernya di sini karena saking panasnya nanti bisa memotong plat setebal ini. Sekarang kita lari ke laser head ini, laser cutting head ya. Ini komponen vital kedua. Jadi dia ini dari serat tadi laser yang disalurkan di dalam sini banyaknya lensa-lensa untuk menghantarkan lasernya tadi.
nggak boleh ada gangguan. Jadi ya di sini ada lensa protect, lensa fokus, lensa kolimeter. Nah, rata-rata untuk komponen laser source tadi, laser power itu di Indonesia ini yang paling populer cuma 2 merek, yaitu Reges dan Max. Kita anggap itu kualitasnya kurang lebih 11-12 lah, mirip-mirip. Jadi sedangkan untuk laser head, nah ini paling populer untuk tipe 6000 ke bawah, 6000 watt laser powernya itu pakainya Retools. Ini yang paling populer, ini Retools BM110 guys. Tapi kalau untuk laser source-nya yang 6000 watt ke atas itu sekarang lebih populer pakai mereknya Boju. Itu salah satu top brand laser head di Cina. Sekarang kita coba ke komponen terpenting yang ketiga adalah control system. Ya, control system ini penggeraknya mesin laser ya. Ya, kita mulai dari di sini. Kita lihat ada motor servo. Nah, mesin laser ini ada 4 motor servo penggeraknya. Ya, ini ada 2 di kiri kanan. Ini untuk penggerakkan sumbu Y-nya maju mundur, ya kan. Kemudian di belakangnya laser head itu ada 2 motor juga, yaitu satu sumbu X untuk menggerakkan kiri kanannya, sama Z-nya itu untuk naik turun. Nah, ini motor yang kita pakai di sini adalah mereknya adalah Boju. Boju ini terkenal juga di dunia motor ya. Ada lagi merek-merek yang lain yang sering dipakai yang untuk kelas-kelas yang middle, yaitu ya Innovance, kemudian Delta, ya itulah. Motor ini cukup sensitif di dunia laser karena kalau motornya bermasalah itu nanti dia akan bergeraknya tidak presisi dan sering ngadat, hasil potongannya juga sulit biasanya. Seperti itu. Terus setelah dari motor kita lanjut ke drivernya. Ini biasanya driver sama motor ini jadi satu set karena driver ini yang menggerakkan data-data elektronik yang menggerakkan motor servonya guys. Ini tadi saya jelasin ada 4 motor kan, ada 2Y, 1X, 1Z ini. Ini kita kalau Bison ini pakai Boju ya kali ini penggeraknya. Ini yang mengendalikan motor untuk bergerak secara sempurna presisi. Makin bagus kualitas motornya, maka dia biasanya penggeraknya juga jarang rewel. Nah, sekarang kita lari cek ke softwarenya ya. Kita software ini pakai ZipCut, ya kan. Ini tempat untuk mengoperasikan mesin laser cuttingnya. Dari gambar-gambar yang kita masukkan ini nanti dia ngikutin sesuai file yang kita masukkan di sini. Ini sangat mudah, ya. Dia cukup perlu file Corel Draw atau AutoCAD, dia bisa baca seperti ini dan tinggal nanti otomatis potong-potong sesuai yang kita mau seperti apa. Jadi sesuai desain file apapun yang dimasukkan di sini dia akan bisa baca cuttingnya. Nah, ini tadi softwarenya, ini controllernya, ini buat menggerakkan manual untuk mesin laser cuttingnya. Biasanya ini kalau ada pergerakan kembali ke titik origin, ini pakai ini untuk menggerakkan secara manual, controller namanya. Nah, sekarang kita jalan ke komponen terpenting laser cutting keempat, yaitu mesin body. Kenapa mesin body ini sangat penting di laser cutting? Nah, ini seringkali orang abai tentang mesin laser cutting itu hanya memperhatikan speknya itu laser headnya apa, laser source-nya apa, motornya apa. Itu memang penting, tapi semua komponen itu jadi tidak penting kalau mesin bodinya kita itu tidak kokoh. Nah, kenapa mesin laser cutting itu butuh kokoh? Gini ya, komponen laser itu sebuah sinar laser yang disalurkan dari laser source-nya tadi, kemudian ke laser head untuk motong. Itu sama sekali tidak boleh ada distraction, boleh ada getaran, goyang, apa miring segala macam. Nah, mesin body ini harus kokoh guys. Nah, harus kokoh karena ini mesin ini panjang ya, ukurannya panjang, ini sekitar 4,5 meter. Dengan laser ini kan salah satu keunggulannya adalah presisi. Jadi kalian kalau mau punya hasil potong presisi, pastikan laser bodinya ini kokoh. Nah, gimana cara melihat bodi kokoh? Nih, mari kita lihat. Nah, kita ini mulai dari struktur dulu lah, struktur desain ini. Ini kita lihat ya, ini benar-benar dari
rangkanya kita buat ini solid ini sampai ada 2 frame horizontal dan 1 frame vertikal, dan di sini di dalamnya sini juga kita pakai body plat besinya itu tebel-tebel 10 milian. Nah, itu untuk menjamin kekuatan rangkanya itu tidak getar. Setelah struktur desain, kita lari ke proses. Nah, proses mesin bodi ini juga penting. Jadi besi, kalau kalian bermain di dunia logam, itu besi itu punya sifat bisa memuai, bisa menyusut, bisa melintir, bisa mulet. Apalagi kalau panjangnya seperti ini. Ya. Jadi di Bison ini memperhatikan prosesnya, yaitu dengan oven, di annealing, dengan di heat treatment, dipanasi selama 2 hari di oven, kemudian juga setelah oven juga dijemur di luar selama 1 bulan, itu untuk mendapatkan struktur besinya itu benar-benar padat dan tahan lama, jadi nggak gampang mulet gitu. Kita juga ada tes getar ya, vibrating aging, jadi benar-benar stresnya, potensi-potensi yang bisa bikin bodi itu mulet. Nah, di situ ini benar-benar diminimalkan kalau untuk produk Bison ini tadi. Oh ya, saya tambahkan satu lagi, kenapa laser cutting ini butuh bodi mesin yang kokoh? Karena mesin laser cutting ini memang didesain untuk industrial, jadi dia itu motong plat-plat yang tebel-tebel ya, tebel-tebel, menahan beban berat, kemudian kena laser cuttingnya itu kan mengeluarkan percikan api itu juga lumayan besar. Nah, di sini besi semakin lama kena beban berat sama kena percikan, dia itu punya potensi untuk mulet ya, atau melintir, itu bisa berubah. Nah, itu bahaya banget kalau bodinya nggak kokoh. Jadi sebaik apapun komponen kalian, misalnya motornya pakai yang canggih, laser headnya pakai yang canggih, tapi kalau tanpa didukung oleh fundamental struktur bodi mesin yang kokoh, ya cepet jebol. Kalau bayangkan ya, kalau relnya ini kan kiri kanan ini harus presisi. Ini kalau sudah bodinya ini sudah bengkok sedikit, pasti motor ini akan jalannya berat. Motor sebagus apapun nih, mau mereknya yang Yaskawa atau apa, kalau sudah kena nggak presisi, dia akan cepat rusak, akan berat kerjanya. Ibaratnya kiri kanan nih sudah nggak smooth lagi, satunya bengkok, seperti itu. Tanda-tandanya mesin itu sudah mulai nggak presisi itu gimana? Oh, contoh kalian potong laser ya, potong buletan, potong bulet seperti ini. Itu kan harusnya kalau mesinnya presisi kokoh, itu buletannya ketemu di ujung. Nah, kalau kalian nanti sudah menemui kalau potongnya sudah nggak sempurna, itu bisa jadi tanda-tanda ada masalah di presisinya ya. Seperti salah satunya bodinya itu sudah mulai nggak presisi seperti itu. Hasil tapi dengan bodi yang kuat ya nggak presisi lagi, cepat rusak lah. Nah, di Bison, mesin laser Bison ini kalian lihat, ini ada putih-putih di sini. Ini batu tahan api, guys. Jadi batu tahan api ini untuk melindungi percikan laser yang saat motong dia percikannya kan besar. Itu kalau nggak ada pelindung tahan api, dia akan terus-menerus karena bikin korosif di bodi baja-bajanya. Kena lama-lama kena percikan, lama-lama korosif, dan itu akan nanti bikin salah satunya juga mesinnya nggak awet. Nah, di Bison ini sangat-sangat peduli, sangat-sangat detail memperhatikan benar-benar penggunaan mesin itu supaya jangka panjang dan awet ya. Nah, yang terpenting kedua di mesin bed adalah kita ngomongnya ini gantry atau beam ya. Ini yang penahan untuk laser headnya gerak kiri kanan. Ini coba kita buka di sini. Ya. Nah, di sini. Di komponen ininya itu yang paling bagus saat ini adalah menggunakan aluminium. Aluminium dengan standar aviasi. Jadi dia itu ringan tapi kuat. Nah, ini kenapa kok nggak besi? Yang besi itu justru malah jelek. Karena besi itu terlalu berat dan juga nanti bikin motornya itu harus power yang besar. Nah, nggak bisa lincah, harus aluminium yang lebih ringan tapi tetap kekuatannya tetap dapat. Ini kita bisa lihat ini strukturnya. Nah, ini aluminium ini seperti ini. Ya, penting sekali, dan ini aluminiumnya ini kita casting ya, jadi bukan sambungan. Jadi untuk kekuatannya itu dapat nggak gampang, karena bautan kalau las-lasan biasa itu nggak kuat. Karena ini yang paling menentukan kelincahan bodi mesin itu di motor sama di beam kita. Oke, sekarang kita lari ke komponen berikutnya yang terpenting di mesin bed ya, itu railing. Nah, ini dia. Saya buka.
Ini yang menentukan motor bisa berjalan sempurna. Dan selain dari rangka juga ininya juga harus, railingnya juga harus yang bagus ya. Ini kita pakai ini mereknya SHAC. Ini SHAC dan ini JNT. Jadi yang bergerigi ini adalah rack gear. Kemudian yang lurus ini adalah linear guide. Ini dua komponen penting ya. Ini untuk sebagai relnya tempat jalannya motor, dan ini untuk mendorong motor maju mundurnya. Dua komponen ini sama-sama penting. Nah, kalau kalian lihat speknya yang beredar di Indonesia, kalau yang mesin murah-murah ya, itu kebanyakan mereka klaimnya itu rack gearnya adalah pakai YYC Taiwan, kemudian railing guide-nya mereka pakai Hewin. Nah, itu sebenarnya ya kalau mau jujur ya, itu kebanyakan itu palsu. Jadi kalau pakai speknya yang original, pasti harganya nggak bisa semurah itu. Harganya benar-benar mahal guys untuk merek Hewin dan YYC Taiwan. Nah, itu banyak dipalsu. Jadi kemungkinannya untuk dapat asli itu di Cina itu susah. Begitu. Kalau bisa pun pasti harganya mahal, nggak bisa dapat murah. Itu guys, sedikit bocoran. Kalau tadi kita bahas komponen vitalnya, sekarang kita bahas komponen pendukung di mesin laser cutting. Ya, ini mungkin jelasin yang di situ kotak hitam itu adalah automatic lubrication system. Jadi sistem pelumas secara otomatis melubrikasi untuk railing-railing yang di dalamnya. Jadi dia secara berkala dia akan mengeluarkan pelumas di sini, dia nanti akan diratakan seiring motornya bergerak kanan kiri. Jadi itu sangat efisien untuk operator yang sering kali lupa membersihkan. Ini bisa dibantu dengan sistem automatic lubrication. Kemudian lanjut kita di sini pendingin nih. Ini pendingin untuk mendinginkan kontrol sistem yang di sini ya. Ini untuk area sini, ini nanti sebenarnya tertutup ya, tertutup. Kita pakai pendingin untuk mendinginkan area electrical part. Jadi suhunya lebih stabil, lebih minim debu. Biasanya kalau yang murah-murah itu dia itu pakainya kipas. Nah, tahu sendiri kan udara di workshop itu kan kotor ya, debu-debu banyak. Nah, kalau pakai kipas itu sirkulasi udara, dia akan nyedot udara masuk ke dalam dan otomatis banyak debu akan di dalam. Itu sudah sering saya temui di mesin-mesin laser cutting yang pakai kipas. Jadi di dalamnya sini kotor sekali. Habis itu juga membuat nanti elektronik partnya yang penting-penting seperti driver electrical ini tadi cepat rusak, nggak tahan lama. Kemudian di setiap pembelian mesin juga penting ini dilengkapi sama stabilizer ya. Wajib pakai Stavol karena mesin laser ini sangat sensitif terhadap naik turunnya listrik. Jadi Stavol ini sudah jadi komponen wajib. Di setiap pembelian mesin laser Bison ini kebetulan sudah dapat Stavol, jadi nggak perlu ditambahkan lagi ya, nggak perlu beli-beli lagi lah Stavol. Nah, kemudian ini adalah komponen water chiller, pendingin untuk laser source. Jadi ini wajib juga. Merek yang populer ini adalah merek water chillernya merek Hanli atau SNE. Nah, ini yang paling populer dan paling oke kualitasnya dipakai di mesin laser cutting. Cukup terbukti guys. Jadi itu tadi informasi tentang bagaimana cara kalian melihat mesin laser cutting yang baik. Jadi ada 4 komponen utama, ada di laser source-nya apa, laser head-nya juga apa, kemudian kontrol sistemnya tadi, ada software, ada motor, ada penggerak-penggerak lainnya, dan mesin body. Nah, mesin body ini yang paling saya tekankan karena jarang dibahas oleh pabrikan-pabrikan lainnya. Kalau laser source kurang lebih sama, karena biasanya kalau di sini kalau nggak Max ya Reges atau IPG, tapi IPG ini mahal, punyanya Jerman. Kemudian kalau laser head ya kebanyakan kalau nggak Ray Tools ya Bocu, itu yang paling populer, terkenal kualitasnya ya. Kemudian kalau mesin body ini sama sekali jarang orang
dibahas. Padahal ini yang menentukan komponen-komponen kalian lainnya itu umurnya panjang. Di sini kita berani jamin bisa sampai bangunan 5-10 tahun lebih untuk rangkanya tidak deformasi ya. Kalau tadi kita bicarakan mesin, nah tidak lupa kalian juga harus perhitungkan track record history after sales ya. After sales dari distributor mesin supplier Anda. Penting sekali karena ini mesin yang bagus tanpa didukung oleh after sales support yang bagus ya, kemungkinan Anda tidak akan bisa pakai mesinnya dengan baik, kurang paham fitur-fiturnya, mesinnya nggak bisa dirawat dengan baik. Kemudian juga kalau ada kerusakan, ada masalah, kalian juga tidak bisa di-handle dengan cepat. Nah itu malah petaka sih buat kalian pengguna mesin laser cutting. Jadi perhatikan penjual, cari pelanggan-pelanggan yang sudah pakai dan membuktikan bahwa after sales-nya bagus. After sales yang bagus itu yang responnya cepat, yang spare part-nya tersedia, dan juga bisa penuhi sesuai janji. Jadi itu guys, itu semoga membantu buat kalian yang masih pemula, yang masih awam tentang mesin laser cutting. Semoga tadi menjawab dan bisa memberikan insight-insight baru. Kalian memutuskan mesin laser, membeli mesin laser, tanya pada yang ahlinya. Jadi kalian kalau kepingin tahu lebih detail penggunaan mesin laser cutting, komponennya apa, kontak kita One Machinery. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan hubungi kami. Sampai ketemu di konten-konten edukasi selanjutnya. Oke?